Halo teman-teman di rumah, nggak terasa ya 2 bulan ini kita sudah ada di masa yang kata orang, masa yang sulit untuk bisa keluar-keluar. Tapi itu tidak akan membuat kita berhenti untuk belajar. Trukajaya saat ini sedang berkumpul. Kita sebenarnya nggak kumpul-kumpul yang model-model kumpul-kumpul, nggak ada gunanya gitu. Tetap dengan sesuai protokol yang supaya nggak kena COVID, kami tetap akan berusaha belajar bersama berkaitan dengan hal-hal organik. Teman-teman, hari ini di pertama kita mau ketemu bicara soal organik. Yang dasar dulu aja deh, organik itu apa bedanya dengan anorganik, kemudian apa sih yang membedakan secara fisik organik dan non-organik. Hari ini kita ketemu sama Mbak Eko Kristianti. Beliau itu pakar pertanian organik. Tuh, dulu juga lulus di Fakultas Pertanian di UKSW. Kasih waktu teman-teman di rumah untuk bisa mendengarkan apa itu organik, dan kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman boleh nanti bertanya melalui kolom komen di bawah video ini. Yuk kita mulai saja ke Mbak Eko. Baik, jadi melanjutkan Mbak Nana tadi, meski kita di rumah tetapi kita harus punya aktivitas yang sangat berguna. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tentang pertanian organik dari A sampai Z gitu ya. Apa itu pertanian organik? Sebetulnya pertanian organik itu sudah dilakukan sejak nenek moyang kita. Dalam arti sempit, jadi kalau saya boleh bilang, pertanian organik mempunyai dua arti. Arti sempit itu lebih pada bagaimana melakukan budidaya pertanian tanpa menggunakan bahan kimia. Itu arti sempitnya. Tetapi pertanian organik juga mempunyai arti yang luas. Jadi untuk arti luas lebih dititik beratkan pada tidak menggunakan bahan kimia. Kemudian produk yang dihasilkan juga aman, sehat bagi produsen, konsumen, dan lingkungan, dan ada keseimbangan lingkungan hidup di area kita melakukan budidaya organik. Kemudian berkaitan dengan konteks kita tentang pertanian organik dalam arti yang luas, ada 4 prinsip yang perlu dikembangkan terkait dengan pertanian organik. Prinsip yang pertama adalah prinsip kesehatan, kemudian yang kedua itu prinsip ekologi, yang ketiga prinsip keadilan, dan yang keempat prinsip perlindungan. Berkaitan dengan prinsip kesehatan, bahwa kesehatan itu menjadi hak setiap individu dan komunitas. Jadi ketika lingkungan kita sehat, otomatis hasil atau produk yang dihasilkan, jadi produk yang dihasilkan oleh pertanian itu akan sehat untuk dikonsumsi. Kemudian kesehatan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan. Dan ketahanan tubuh, apalagi kita sedang berada pada status pandemi corona, sehingga kita perlu meningkatkan imun kita. Tubuh kita harus sehat, dan salah satunya kita harus banyak mengkonsumsi sayuran, buah, dan bahan pangan yang sehat. Kemudian prinsip ekologi. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem kehidupan. Prinsip ini lebih menitik beratkan bahwa organik haruslah sesuai dengan siklus dan keseimbangan ekologi yang ada di sekitar kita. Ekologi itu luas ya teman-teman, ada tanah, air, udara, dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian prinsip keadilan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas ini, apalagi pertanian organik, ini tidak lepas dari manusia yang ada di dalamnya, hewan, tumbuhan, air, tanah, kemudian udara, dan berkaitan dengan prinsip keadilan, tentu semua ini ada campur tangan manusia. Sehingga titik berat dari prinsip keadilan adalah adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan. Baik itu petani, kemudian pekerjanya, kemudian pemroses,
kemudian penyalurnya, sampai kemudian produk pertanian ini dibawa ke pasar sehingga adil di tingkat konsumen, produsen, dan pelaku petani organik. Kemudian prinsip perlindungan lebih menitik beratkan kepada pertanian organik harus dikelola secara hati-hati serta bertanggung jawab untuk kesejahteraan kita bersama, baik masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kalau dalam arti sempit tadi pertanian organik hanyalah sekedar melakukan budidaya pertanian tanpa menggunakan bahan kimia. Untuk yang lebih luas, kita memikirkan masa depan kita, kesejahteraan kita, kesehatan kita, bagaimana anak cucu kita kelak, supaya hidup mereka juga sehat. Kemudian, tadi kita sudah berbicara tentang organik. Tentu kita harus membandingkan dengan budidaya pertanian yang anorganik atau kimia. Kalau anorganik itu kebalikan dari organik. Kalau organik itu berusaha meminimalis masukan dari luar, input dari luar. Tetapi kalau anorganik itu sebuah sistem pertanian, budidaya pertanian yang mentolerir penggunaan bahan kimia. Jadi prinsipnya bagaimana mendapatkan produk pertanian setinggi-tingginya, tetapi menggunakan input luar yang sebanyak. Nah, akibatnya seperti kita ketahui, lingkungan kita rusak, mulai dari tanah, air, kemudian termasuk manusianya. Ada banyak manusia yang tidak sehat, salah satunya ditengarai karena terlalu banyak mengkonsumsi produk yang kandungan bahan kimianya terlalu banyak. Memang pada tahun 80-an kita bangsa Indonesia kaitannya dengan pertanian bisa mengekspor padi sampai ke luar. Tetapi ini kemudian menjadi presiden buruk karena lingkungan kita rusak. Jadi ini harus ditebus dengan rusaknya lingkungan kita dan kesehatan kita. Kemudian jadi masih berhubungan dengan rusaknya lingkungan. Oleh karena itu memang saat ini dianjurkan jadi kita menggunakan budidaya tanam yang organik. Jadi tujuannya apa? Itu untuk mengembalikan lingkungan kita yang rusak. Yang kedua, yang kita perhatikan tidak hanya kehidupan kita sekarang, tetapi bagaimana anak cucu kita bisa menikmati hasil pertanian, menikmati lingkungan yang senantiasa terjaga. Kemudian, kenapa ada banyak program berkaitan dengan pertanian organik? Sebelumnya saya perlu menjelaskan, yang namanya pertanian itu tidak hanya sekedar tanaman. Terus pokoknya tanaman sayuran, pangan, budidaya tanaman sayuran, pangan itu adalah pertanian. Tidak, itu dalam arti yang sempit. Jadi pertanian itu peternakan masuk di dalamnya, perikanan masuk di dalamnya, perkebunan masuk di dalamnya, kemudian tanaman sayuran dan tanaman pangan itu masuk di dalamnya. Jadi artinya sangat luas. Nah, kenapa kemudian kita punya program pertanian organik? Tentu kita memikirkan kelebihannya. Jadi pertanian organik ada kelebihan dan kekurangannya. Saya mau cerita tentang kelebihannya. Jadi seperti kita ketahui, dalam metode pertanian organik kita meminimalis input dari luar. Artinya apa yang diciptakan Tuhan kita daur ulang kembali. Dari tanaman, kemudian dari pupuk hewan itu kita daur ulang untuk apa? Untuk menghasilkan nutrisi yang baik bagi kita. Kemudian kelebihan yang lain, dengan sistem organik itu akan melindungi tanah dari kerusakan. Karena memang dampak revolusi hijau itu kalau boleh saya bilang sampai sekarang itu belum pulih benar. Kita harus pulihkan itu step by step. Kemudian karena tanahnya rusak, lingkungannya rusak, khususnya tanah, kita perlu mengembalikan hara tanah, unsur hara tanah, supaya kembali subur seperti sini. Negara kita negara agraris, sehingga kita harus titik berat kita pada produk pertanian. Kemudian terkait dengan rasa, jadi ada kelebihan untuk produk organik. Untuk sayuran, misalnya kalau kita menanam sayuran dengan sistem organik, rasanya lebih crunchy, lebih tahan lama, lebih manis. Kemudian untuk misalnya untuk beras itu
lebih tahan lama, tidak cepat basi, lebih pulen. Itu dari sisi rasa. Kemudian juga bebas racun dan gizinya terutama lebih tinggi. Kemudian mampu mencegah efek negatif dari penggunaan zat kimia. Ini kelebihan yang keempat. Kemudian biayanya rendah karena kita kan biaya untuk pengadaan input dari luar rendah karena kita hanya menggunakan input dari dalam. Tetapi memang biaya untuk tenaga kerja ketika itu dilakukan oleh petani dan keluarganya itu memang biaya kerjanya cukup tinggi. Tetapi ketika itu kita lakukan sendiri itu bisa ditekan biaya untuk tenaga kerja. Kemudian juga kelebihan yang lain, penggunaan energinya lebih efisien dan penyerapan karbonnya lebih sedikit daripada budidaya yang kimia. Keuntungan selanjutnya, kelebihan selanjutnya, kita bisa menekan polusi udara, tanah, air. Ramah lingkungan tentunya karena kita menghargai lingkungan hidup ciptaan Tuhan dan mendaya gunakan pekerja yang masih produktif. Seperti saya kemukakan tadi, untuk tenaga kerja memang lebih banyak untuk organik ini pada perawatan. Tapi ketika kita bisa mendaya gunakan SDM yang ada di sekitar kita, syukur ketika SDM yang kita libatkan itu pemuda, maka semuanya boleh berjalan dengan baik. Tetapi ada kelebihan juga. Kekurangan pertanian organik itu yang pertama. Terkadang, saya bilangnya terkadang ya, karena tidak semua seperti itu, hasilnya itu turun. Terkadang. Tetapi saya pernah membuat demplot yang ada di Desa Klari. Desa Klari itu kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Di situ kami menanam padi untuk luasan 100 meter persegi. Ternyata hasilnya itu sama dengan kalau ditanam dengan sistem kimia. Saya ingat sekali, jadi hasilnya itu 200 kilo gabah kering panen. Dan ketika kami berdiskusi dengan petani, ternyata ditanam dengan sistem anorganik juga hasilnya ya. Ini artinya terkadang, jadi artinya ada banyak faktor yang membuat produksinya rendah. Mungkin kondisi lingkungan yang masih banyak bahan kimianya dan lain. Baik, kalau tadi kita sudah berbicara tentang kelebihan pertanian organik, saya akan kemukakan selanjutnya tentang kekurangan pertanian organik. Yang pertama, di beberapa kasus memang hasil pertanian organik produknya baik beras maupun sayuran itu kadang cenderung rendah. Akan tetapi ini tidak berlaku untuk semua varietas. Saya contohkan misalnya kasus di Desa Klari, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Kami pernah menanam, jadi uji coba di lahan seluas 100 meter persegi. Waktu itu ditanami padi rojo lele dan hasilnya ternyata ada 200 kilo padi rojo lele kering panen. Nah, ketika kami komparkan, ketika kami bandingkan dengan sistem yang menggunakan bahan kimia, ini sama. Jadi sama-sama menghasilkan 200 kilo padi jenis rojo lele untuk luasan 200 kilo padi rojo lele untuk luasan 100 meter persegi. Nah, ini artinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksinya menjadi berkurang. Kemudian yang kedua, rentan terhadap serangan hama penyakit. Tetapi jangan takut, serangan hama penyakit itu bisa diantisipasi dengan sistem pengendalian hama terpadu. Misalnya melakukan rotasi tanaman. Jadi dalam menanam tidak hanya satu varietas, tapi bisa diselang-seling beberapa varietas. Misalnya dalam salah satu lahan sawah ditanam padi, palawija, dan seterusnya. Jadi tidak hanya tanaman padi. Kemudian yang ketiga, memang pemasarannya terbatas pada kalangan tertentu, tetapi juga ini tidak perlu dikhawatirkan. Trukajaya ada unit produktif yang siap menampung hasil produk organik dari kelompok dampingan. Bahkan 6 bulan terakhir ini sudah berdiri Pasar Sehat Salatiga yang beroperasi setiap bulan di hari Sabtu minggu kedua.
Nah, produk atau hasil pertanian organik bisa dipasarkan di situ, baik sayuran, padi, telur, ayam, dan lain. Kemudian membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tenaga kerja ini dibutuhkan pada saat perawatan tanaman. Jadi meliputi misalnya pencabutan rumput, kemudian atau yang bahasa Jawa istilahnya maton, kemudian pendamiran dan lain-lain. Tetapi tenaga kerja ini kita bisa melibatkan anggota keluarga kita bisa melibatkan perempuan, kita bisa melibatkan pemuda dan sebagainya. Kemudian beberapa jenis tanaman memang waktu panennya lama, karena memang contohnya padi yang berumur dalam, misalnya mentek susu atau padi hitam ini berumur lama, karena memang varietas lokal itu hasilnya lebih bagus rasanya, tetapi memang butuh waktu yang lama. Tetapi untuk sayuran semuanya sama, sayuran atau produk-produk yang lain umurnya sama dengan kalau ditanam sistem anorganik. Kemudian yang terakhir, butuh keterampilan dan ketelatenan. Kemudian untuk penerapannya, jadi sistem organik bisa diterapkan di tanah jenis apapun. Hanya kita perlu melihat mempertimbangkan bagaimana sumber airnya, kemudian bagaimana kondisi tanah di sekitar dan sebagainya. Kemudian tidak ada batasan luasan dan juga tidak ada produk tertentu. Jadi semua bisa dilakukan budidaya dengan sistem organik. Kemudian kendala yang sering kita hadapi ketika kita menjadi pemula untuk bertanam organik, itu kadang-kadang informasinya itu terbatas. Jadi penyampaian informasi itu terbatas. Misalnya kita memberikan informasi kepada kelompok, kemudian oleh kelompok ini tidak kemudian ditindaklanjuti, tetapi disimpan untuk dirinya sendiri misalnya. Ini yang kemudian kendala penyampaian informasi ini menjadi terbatas. Kemudian pemerintah, nyuwun sewu, pemerintah juga menjadi kendala dalam kita mengembangkan produk organik. Kenapa? Pemerintah punya program Go Organik dan 1000 desa organik, tetapi penerapannya di lapang itu tidak serius. Kemudian belum menjangkau seluruh lapisan. Kenapa? Karena memang ini terkait dengan harga. Karena memang baru beberapa petani yang mengusahakan dengan sistem organik, otomatis harganya kemudian jadi mahal. Beda kalau misalnya organik itu sudah membuming sehingga semua petani berbudidaya organik, nanti tentunya harganya akan bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat. Kemudian bagaimana cara memulai kita bertani organik? Yang pertama, sebagai seorang staf di NGO dan sebagai seorang staf lapang, tentu tugas kita yang pertama, kita harus mengubah pola pikir masyarakat, dalam hal ini petani. Pengalaman kami butuh waktu yang lama untuk merubah pola pikir. Yang semula petani ketika akan melakukan budidaya serba instan, semuanya beli di toko pertanian, ini semuanya harus mengusahakan sendiri. Nah, untuk mengubah pola pikir petani, ini dilakukan dengan pelatihan, dengan tema besarnya pertanian organik. Ada beberapa sub pokok pelatihan yang perlu disampaikan pada petani untuk mengubah pola pikir mereka. Kemudian pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan, tetapi perlu ditindaklanjuti kepada kelompok tani, kelompok wanita tani, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain. Kemudian ketika belum ada wadah yang jelas di salah satu komunitas desa, kita perlu membentuk organisasi di tingkat kelompok tani misalnya, kelompok wanita tani, dan sebagainya. Kemudian yang orang Jawa itu sering bilang, Purwodadi kutane sing dadi nyatane. Oleh karena itu, pelatihan kita perlu tindak lanjuti dengan demplot. Bisa demplot tanaman padi, tanaman sayuran, atau saya memperkenalkan demplot sutik nganggur. Sutik nganggur itu berasal dari falsafah Jawa, dari bahasa Jawa. S-nya itu sawah, U-nya itu unggas, T-nya itu ternak, ternak berkaki 4, kemudian I-nya itu iwan, iwan itu ikan, dan K-nya itu kebun.
Jadi secara singkat, sutrek nganggur ini adalah salah satu metode pertanian terpadu yang tidak membiarkan tanah menganggur. Kenapa demikian? Supaya produktif, supaya menjadi bahan makanan untuk tingkat keluarga, supaya ada kemandirian pangan di tingkat keluarga. Kemudian sutrek nganggur memang konsep ini dimulai dari keluarga petani, baru kemudian setelah sukses dilakukan ke komunitas petani. Kemudian berbicara tentang alat yang dibutuhkan, tidak ada. Jadi tani organik seperti halnya pertanian yang pada umumnya dilakukan oleh petani. Standar alat yang dibutuhkan: sabit, cangkul, gajak dengan bantuan hewan, semprot. Alat semprot itu kalau memang membutuhkan alat semprot, karena lebih baik penyemprotan ke tanaman untuk menghindari hama penyakit ini menjadi alternatif terakhir. Jadi ketika kita sudah belajar tentang lingkungan kita mengenal apa itu hama, kita mengenal itu teman kita atau musuh alam. Ini yang kemudian kita kendalikan sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi tidak perlu asal semprot. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu tentu bertanya tentang harga. Jangan khawatir, untuk harga produk, jika memang Bapak Ibu berkenan akan menjual produk organik, itu kita konsepkan menjadi harga yang nguwongke petani. Artinya petani dihargai, diajeni sesuai dengan kapasitasnya, dengan menghitung klausul dari sewa lahan, pembenihan, pengolahan tanah, bahkan klausul keuntungan dimasukkan di dalam HPP. HPP itu hak harga pokok produksi. Nah, memang saat ini harganya masih tinggi karena memang baru beberapa petani yang memproduksi dengan sistem organik. Nah, dimungkinkan ketika semua petani menanam produk organik, harga menjadi standar atau bisa menjadi lebih murah. Bapak dan Ibu, teman-teman, sedulur-sedulurku, lalu untuk memastikan organik itu sehat atau tidak, itu yang pertama kita harus lakukan bisa beberapa alternatif yang kita cek dari kondisi fisik luarnya. Misalnya untuk sayuran, biasanya kalau yang organik itu banyak yang lubang-lubangnya, tetapi saya pikir itu kemudian tidak menjadi alasan bahwa produk itu sehat. Produk organik itu sehat, itu tidak harus dicirikan oleh lubang-lubang untuk sayuran, tetapi ya bagaimana kita membuat produk itu disukai oleh konsumen dengan ciri fisik yang baik. Nah, beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan uji lab, tetapi ini biayanya sangat mahal. Jadi uji lab itu dilakukan setiap panen untuk beberapa sampel. Jadi saya pikir ini tidak cocok dengan kondisi kita, kondisi petani. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan cek langsung di lapang, sehingga ketika produk ini akan dijual, itu konsumen bisa melakukan mengecek langsung di lapang apakah produksi atau sistem budidaya yang dilakukan di lapang itu benar-benar organik atau tidak. Beberapa pakar itu mempunyai program ekowisata. Jadi tujuannya mereka menjaring konsumen supaya konsumen bisa melihat proses produksi bertani, mulai dari pengolahan lahan, pembenihan, perawatan sampai panen dan pasca panennya, dan nanti konsumen bisa menikmati masakan organik itu. Tapi ini baru berjalan di kota-kota besar. Terakhir, yang keempat adalah sertifikasi. Nah, kalau kita mau sertifikasi yang murah, kita bisa lakukan dengan ICS, Internal Control Certification. Dan ICS ini dilakukan oleh kelompok tani sehingga partisipatif. Kemudian ada sertifikasi lagi yang PAMOR. PAMOR ini di atasnya ICS dan itu juga dilakukan secara partisipatif juga. Kemudian masih banyak sertifikasi organik yang lain, resos dan lain-lain. Kemudian jika kita melakukan pelatihan untuk memastikan produk itu organik atau tidak,
kita bisa minta tolong misalnya dengan kesaksian orang lain yang mengkonsumsi produk organik. Sebagai contoh misalnya ada beberapa orang ibu yang semula terkena kanker, kemudian bisa sembuh karena mengkonsumsi produk organik yang tanpa bahan kimia. Dan itu bisa dilakukan, itu bisa dibarengkan ketika teman-teman konco-konco melakukan pelatihan organik di komunitas petani. Baik, kendala yang sering kita temui di tingkat komunitas petani terkait dengan pertanian organik, yang pertama itu rasa malas. Jadi petani sekarang itu petani yang saya bilang generasi manja. Kenapa demikian? Karena ketika mereka akan bertanam, semua bisa diakses secara cepat. Tinggal ke toko, baik itu kebutuhan untuk benih, pupuk, pestisida maupun zat pengatur hama. Yang kedua, kenapa mereka malas? Ini tentu ada alasannya tadi ya, karena memang semua akses bisa dipenuhi dalam waktu dekat. Nah, di pertanian organik, semua kebutuhan untuk bertanam mulai dari pengadaan benih sampai pasca panen semua dilakukan mandiri. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan jaringan. Nah, terkait dengan sertifikasi organik, sebetulnya sertifikasi organik diperlukan untuk membangun kepercayaan kepada konsumen. Kenapa harus dibangun kepercayaannya? Ini kaitannya dengan harga yang tinggi. Di harga tinggi harus ada jaminannya. Kemudian meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk organik. Karena produk organik ini saat ini bersaing antar komunitas petani satu dengan yang lain, sehingga kita perlu ada embel-embel sertifikasi. Kemudian untuk memperoleh pengakuan bahwa produk organik yang dihasilkan benar-benar terbebas dari residu kimia, itulah manfaat dari sertifikasi organik. Nah, memang apabila konsumen tidak menghendaki sertifikasi, bisa saja terjadi. Apabila konsumen aksesnya dekat ke area produksi pertanian organik, maka sertifikasi itu menjadi tidak diperlukan. Tetapi yang terjadi saat ini produk organik itu diperlukan oleh konsumen di beberapa. Nah, untuk mensiasati, untuk menjamin produknya dilakukan sertifikasi organik. Nah, jenis sertifikasi organik itu ada beberapa. Ada pamor. Sebelum ke pamor ada ICS, ada pamor, ada lesos, dan lain-lain. Dan Trukajaya adalah salah satu lembaga yang sudah mengeluarkan sertifikasi pamor. Sertifikasi pamor Trukajaya itu pernah diterbitkan, jadi kita sudah menerbitkan satu sertifikat pamor untuk komunitas Lumbung Mataraman, Desa Gilang-Harjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Jogja. Beberapa sertifikasi juga dikeluarkan oleh AOI, Sukovindo, Bioset, kemudian di perguruan tinggi Fakultas Pertanian itu juga mengeluarkan semacam uji lab bersama dengan sertifikasi, artinya untuk menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan itu sehat. Nah, kenapa kami memperkenalkan pamor? Karena pamor merupakan salah satu sertifikasi yang partisipatif, artinya itu ditujukan untuk produsen kecil, kemudian juga partisipatif dilakukan dalam sebuah komunitas petani. Di Indonesia ada 14 unit pamor dan Trukajaya menjadi salah satu. Kemudian kaitannya dengan biaya sertifikasi saat ini masih dalam proses pembodokan dan sudah kita perbincangkan itu untuk produk beras dan beberapa produk seperti karak. Kemudian kaitannya dengan kebijakan pemerintah terkait sertifikasi ini, Permentan nomor 64 tahun 2013 sudah ada dan berbicara tentang sertifikasi, labelan dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak berpihak kepada petani atau kelompok tani, justru dianggap berpihak kepada lembaga sertifikasi. Dan
Kemudian kebijakan pemerintah yang lain sudah saya kemukakan di depan. Pemerintah punya program Go Organik dan 1000 desa tertinggal untuk memproduksi organik, tetapi tidak dijalankan dengan di lapang banyak penyimpangan. Misalnya seorang PPL, petugas penyuluh lapang, dia ngomong tentang organik, tetapi di belakangnya dia menjual produk-produk pupuk. Tentang masa depan, saya pikir itu menjadi tanggung jawab bersama antara Trupajaya, kemudian pemerintah, tani, dan juga staf-staf lapang yang bernaung. Itu peran yang perlu kita lakukan secara sinergis. Jadi tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi berbarengan. Kemudian di sini materi saya nanti akan ada contoh tentang sertifikasi pamor yang sudah kita keluarkan untuk komunitas Gilang Harjo, dan juga contoh sertifikat atau uji lab, lebih tepatnya uji lab yang dikeluarkan oleh Fakultas Pertanian UKSW Salatiga, kaitannya dengan produk beras merah, hitam, mentik susu, pandan wangi, dan pandan wangi pecah kulit. Nanti akan Bapak Ibu bisa cermati tentang hasil-hasil sertifikasi. Demikian penjelasan dari saya. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman untuk bekerja bersama terkait dengan produk atau sistem atau budidaya bertani organik untuk masyarakat dampingan Trupajaya. Ya, sebagai konsumen kan saya merasa harga-harga produk organik itu terlalu mahal. Padahal saya berpikir kan seharusnya harga produk organik seharusnya lebih murah karena pupuk buat sendiri dan sebagainya. Apakah produk organik hanya untuk orang kaya? Sebagai masyarakat, sekarang kan banyak produk pertanian yang dijual di pasaran. Nah, apakah hidroponik ini bisa disebut juga dalam pertanian organik? Sebagai pendamping yang dekat dengan masyarakat petani, apa sih yang harus dilakukan pertama kali untuk mendorong mereka mau bertani organik, supaya pertanian organik juga menjadi sebuah kawasan, tidak hanya satu titik saja yang mau berorganik dan sebelah-sebelahnya tidak. Apakah mendorong mereka untuk hanya sekedar mengatakan itu dari sisi ekonomi itu cukup buat mereka, atau hal-hal lain juga harus ditekankan kepada mereka? Apa yang harus pertama kali petani ketahui dulu lah untuk bertani organik harus bagaimana? Sebagai seorang petani, sebetulnya apa sih yang harus saya mulai untuk melakukan pertanian organik? Saya harus memulai dari mana? Untuk sebagai konkretnya tuh, saya harus bagaimana sebagai seorang petani? Baik, ada pertanyaan yang cukup menggelitik di hati saya. Pertanyaan dari Mas Bagus tadi yang menanyakan, apakah pertanian organik hanya untuk orang kaya? Jadi begini Bapak dan Ibu, teman-teman, sedulurku semua. Tujuan dari budidaya organik sebetulnya yang pertama untuk kemandirian pangan petani, kemandirian pangan di tingkat keluarga. Jadi tidak hanya petani tapi tingkat keluarga. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika produknya berlimpah, maka produk itu bisa dijual kepada konsumen. Tentunya setelah kita juga melakukan edukasi kepada konsumen pangan sehat. Memang untuk saat ini harga pangan organik itu lebih tinggi. Kenapa demikian? Yang pertama, saat ini budidaya organik kalau boleh saya katakan itu masih eksklusif. Artinya seperti ini, hanya beberapa petani yang mencoba budidaya organik. Pengalaman saya untuk melakukan edukasi saja, pemahaman saja, merubah pola pikir mereka itu butuh waktu 4 tahun. Dan itu 4 tahun itu kalau kita mendapatkan 5 orang petani itu sudah puji Tuhan. Nah, itulah sebabnya karena jumlah petani organik masih kecil, maka harganya masih mahal. Yang kedua, sebetulnya kalau kita melihat harga mahal itu kita juga membantu petani. Kita ngomong ke petani. Selama ini petani ketika menghitung harga jual, mereka tidak pernah menghitung komponen lahan, mereka tidak menghitung komponen tenaga kerja, tetapi di dalam harga produk organik, komponen
lahan, sewa lahan meskipun penanaman dilakukan di lahan sendiri, kemudian tenaga kerja bahkan sampai keuntungan itu dimasukkan dalam klausul hitungan harga. Itulah sebabnya menjadi lebih tinggi. Tetapi ketika budidaya organik ini sudah dilakukan dalam jumlah banyak, artinya petani yang melakukan budidaya organik itu sudah banyak, maka harga bisa menjadi sama dengan harga produk organik saat ini. Artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Ini jawaban untuk Mas Bagus. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Nana, apa yang dilakukan ketika akan melakukan organik? Itu dari kacamata pendamping. Jadi untuk melakukan budidaya organik itu ada beberapa step yang kita lakukan. Yang pertama, sebagai seorang pendamping masyarakat, tentu setiap hari kita bergumul dengan mereka. Nah, kita tidak bisa langsung untuk mengajak mereka, ayo menanam organik, tidak bisa. Tetapi melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah mengubah pola pikir petani. Ini yang membutuhkan waktu yang tidak bisa singkat, tidak bisa instan. Dalam pengalaman saya 5 tahun, kami melakukan pendekatan kepada masyarakat, kami melakukan berbagai pemahaman, berbagai pendekatan kepada masyarakat. 5 tahun hanya dapat 10 orang petani organik. Nah, pendekatan kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir mereka bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan. Nah, ada pelatihan ekologi tanah, pengenalan tentang hama penyakit, pengenalan tentang musuh alami, dan banyak pelatihan yang nanti teman-teman harus lakukan. Kalau tidak salah ada 9 tema besar yang mesti kita berikan, kita pahamkan kepada masyarakat. Kemudian dari pelatihan ini perlu ditindaklanjuti di tingkat kelompok tani. Jadi tidak sekedar pelatihan, sekali pelatihan kemudian sudah tidak ada tindak lanjutnya, tetapi ditindaklanjuti di tingkat kelompok tani, bapak-bapak, kelompok tani perempuan, PKK, Karang Taruna, dan sebagainya. Yang ketiga, ketika belum ada organisasi kelompok tani di sebuah desa, maka menjadi tanggung jawab teman-teman pendamping lapang untuk menginisiasi organisasi kelompok tani atau kelompok PKK untuk mengenal tentang organik. Kemudian yang keempat, orang Jawa itu selalu bilang purwo dadi kutane, sing dadi nyatane. Artinya kalau hanya pemahaman, kemudian ada tindak lanjut dipahamkan lagi, di skala yang besar itu belum bisa mempengaruhi mereka. Jadi perlu ada demplot. Demplotnya bisa demplot tanaman padi, tanaman sayuran, atau demplot lahan terpadu di sebuah pekarangan. Kemudian ada pertanyaan menggelitik juga dari Mbak Widi, apakah hidroponik itu termasuk organik? Nah, tanaman hidroponik itu bukan organik. Jadi yang berbeda itu hanya medianya. Kalau organik itu menggunakan tanah, kalau hidroponik itu menggunakan air. Tetapi teman-teman, kita harus hati-hati. Air tidak hanya cukup air. Jadi biasanya dipacu dengan zat-zat kimia untuk memacu pertumbuhan tanaman supaya bisa lekas berproduksi. Jadi tidak lepas dari bahan kimia, pestisida, zat pengatur tumbuh, dan lain-lain. Nah, dan semuanya itu diatur oleh manusia. Jadi manusia yang mengendalikan. Memang saat ini ada penelitian di Lembang, bagaimana caranya mengganti unsur-unsur kimia menjadi unsur organik. Tetapi ini masih dalam sebuah pergumulan pelatihan. Dan memang yang banyak beredar di lapang itu organik yang syarat dengan bahan kimia. Jadi hidroponik yang syarat dengan bahan kimia. Jadi hidroponik itu bukan organik. Terakhir ada pertanyaan dari Pak Ardi. Jadi Pak Ardi mengatakan, lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang petani ketika akan memulai bertani organik? Di depan tadi saya sudah kemukakan bahwa bertani organik akan lebih baik ketika dimulai dari keluarga. Teman-teman, di sebuah komunitas masyarakat, khususnya petani, pasti ada sawah, ada pekarangan. Silahkan memanfaatkan konsep sutek nganggur di situ.
Sutik nganggur itu sebetulnya sebuah peribahasa, bukan peribahasa, tapi pemahaman dari bahasa Jawa. SUTIK, sutik nganggur. Artinya jangan biarkan sejengkal tanah pun nganggur, tidak dibudidayakan sama sekali. S itu berasal dari sawah. Jadi ketika petani punya sawah, silahkan dimanfaatkan, bisa untuk bertanam padi, bisa bertanam jagung, dan lain-lain. U-nya itu unggas, I-nya itu ikan atau iwek, T-nya, T itu ternak, dalam hal ini berkaki 4, bisa sapi, kambing, dan lain-lain. K-nya itu kebun. Artinya ketika seorang keluarga petani mempunyai sawah, kemudian ada pekarangan, silakan pekarangan itu digunakan secara maksimal. Sebagai contoh, dengan menerapkan pertanian terpadu di situ, sehingga kebutuhan pangan di tingkat harga itu bisa mandiri. Misalnya, di sebuah pekarangan petani memelihara sapi, itu kan masuk unggas ya. Sapi kemudian kotorannya dimanfaatkan untuk memupuk tanaman sawahnya, juga untuk biogas. Jadi kebutuhan energi bisa tercukupi di situ. Bisa kemudian di lahan dipelihara ikan, makanan ikan dari seluruhnya biogas. Kemudian kebun bisa ditanami sayuran dan lain-lain. Prinsipnya silahkan dimulai dari keluarga petani dengan prinsip sutik nganggur. Ingat-ingat ya, sutik nganggur. S-nya sawah, U-nya unggas, T-nya ternak, I-nya ikan, K-nya kebun. Jadi gambarannya kita punya lahan itu semuanya termanfaatkan. Tidak hanya untuk tanaman pangan, tapi untuk unggas, untuk hewan berkaki 4, untuk tanaman perkebunan, dan sehingga kebutuhan pangan di tingkat keluarga bisa mandiri, bisa didapatkan dari petani. Itu yang bisa dilakukan oleh seorang petani ketika akan melakukan budidaya organik. Demikian. Bagaimana masa depan pertanian organik ke depan? Menjawab pertanyaan dari Pak Krisyadi, bagaimana masa depan pertanian organik, saya bisa jawab menjanjikan. Kenapa demikian? Yang pertama, pertanian organik adalah sistem pertanian yang ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena menjaga keseimbangan alam. Kemudian pertanian organik adalah pertanian yang sehat. Sehat untuk lingkungan hidup, sehat untuk makhluk hidup, baik itu tanaman, hewan, dan manusia. Kemudian pertanian organik adalah pertanian yang memikirkan anak cucu kita. Kalau yang lalu lahan kita rusak kemudian dikembalikan dengan sistem organik, maka anak cucu kita akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya bertani organik. Akan tetapi untuk mewujudkan hal yang menjanjikan tersebut, perlu ada kerjasama yang baik antara petani, kemudian pemerintah juga perlu dengan kebijakan-kebijakan yang benar-benar ditegakkan pelaksanaannya di tingkat masyarakat. Kemudian NGO yang kemudian seperti Trukajaya, yang kemudian konsen di bidang organik dan lingkungan, itu juga tentu bisa melakukan advokasi dengan pemahaman kepada petani, tidak hanya petani tapi juga konsumen. Jadi perlu ada jaringan yang bekerja sama secara baik untuk mewujudkan pertanian organik yang menjanjikan. Demikian.